Ditalak suamiku setelah dia sukses menjadi dokter. Setelah dia minta rujuk lagi, jawaban anakku sungguh bikin merinding. Dasar laki-laki tak punya malu. Beraninya kau injak istanaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Delia, perempuan sederhana yang dulu setia mendampingi suaminya dari nol. Dari masa-masa mereka hanya makan mie instan sehari sekali sampai akhirnya sang suami, Damar, berhasil menjadi seorang dokter ternama. Namun alih-alih membalas kesetiaan itu, Damar justru menolak Delia begitu saja demi menikahi wanita lain yang dianggap lebih selevel. Delia jatuh, hancur, dan terpuruk, namun tidak menyerah. Ia membesarkan anak semata wayangnya sendirian, membangun bisnis kecil yang perlahan tumbuh menjadi kerajaan usaha. Di saat Damar justru terlilit utang dan kehidupan rumah tangganya kacau, ia kembali datang mengetuk pintu Delia, memohon rujuk. Tapi bukan Delia yang menjawab. Anak mereka yang kini telah tumbuh menjadi pribadi kuatlah yang angkat bicara. Jawabannya tak hanya membuat merinding, tapi juga membuat Damar lumpuh berdiri di depan gerbang istana mewah milik Delia. Dunia berputar, dan karma benar-benar menamparnya telak. Like kalau kamu juga percaya bahwa karma itu nyata. Komen pendapat kamu tentang laki-laki yang berubah setelah sukses. Subscribe agar nggak ketinggalan update bab-bab terbaru cerita dramatis lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Langit sore terlihat mendung saat aku mengantar suamiku, Randy, ke bandara 10 tahun lalu. Saat itu, aku tak tahu bahwa pelukanku yang terakhir di ruang keberangkatan itu adalah tanda perpisahan sejati. Randy pergi dengan harapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kami sebagai keluarga kecil yang sedang merangkak menuju kehidupan lebih baik. Dia mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan kedokteran di luar negeri. Aku begitu bangga. Kupikir, setelah bertahun-tahun aku mendampinginya dari nol, dari rumah kontrakan pengap hingga ia bisa mengenakan jas putih dengan bangga, ia akan tetap melihatku sebagai istri yang pantas berdiri di sisinya. Aku salah. Sepeninggalnya, aku bekerja siang malam, menjahit baju pesanan tetangga, membuka warung kecil di depan rumah, dan bahkan mencuci baju untuk ibu-ibu kompleks. Tak sedikit pun aku merasa rendah. Yang ada hanya tekad untuk menjaga rumah tangga kami tetap utuh sampai Randy kembali. Aku ingin saat dia pulang nanti, dia bisa melihat anak kami tumbuh sehat, pintar, dan rumah tangga kami tetap berdiri di atas pondasi cinta dan pengorbanan. Tapi Randy berubah. Semakin hari kabarnya makin jarang. Awalnya seminggu sekali menelepon, lalu menjadi 2 minggu sekali, hingga akhirnya sebulan hanya 1 pesan pendek. Aku sibuk. Foto-foto yang dia unggah di media sosial pelan-pelan berubah. Tak lagi bersama teman-temannya yang dulu sederhana, melainkan pesta-pesta mewah, mobil sport, wanita-wanita cantik. Aku yang ada di rumah, memegang ponsel butut sambil mengelap keringat dari wajah, menatap layar dengan campuran rasa sakit dan kecewa. Hingga pada suatu malam, pesan dari Randy datang. Pendek, dingin, menusuk. Maaf, kita tak bisa bersama lagi.
Aku sudah menceraikanmu. Surat menyusul. Tanganku gemetar. Kupeluk anakku yang kala itu masih duduk di bangku SD. Air mataku jatuh di rambutnya. Anakku yang selama ini aku besarkan sendiri, yang selalu bertanya, "Kapan ayah pulang, Bu?" Kini harus tumbuh tanpa jawaban pasti. Aku tak bisa menjelaskan padanya bahwa ayahnya telah berubah, memilih jalan yang berbeda, dan meninggalkan kami seperti beban yang tak lagi berguna. Aku tak membalas pesan itu. Tak ada gunanya. Semua perjuangan yang kujalani bertahun-tahun hancur dalam satu kalimat. Aku hanya memeluk anakku lebih erat malam itu. Aku berjanji, jika ayahnya tak bisa menjadi pelindungnya, maka akulah benteng yang akan selalu ada di sampingnya. Waktu terus berjalan. Aku bangkit perlahan. Warungku tumbuh menjadi toko kelontong besar. Aku belajar akuntansi sederhana, menyewa ruko, membuka cabang kecil. Uang hasil cucian baju berubah menjadi omzet belasan juta per bulan. Anakku tumbuh menjadi remaja tangguh dan cerdas, masuk sekolah favorit, dan punya semangat juang yang luar biasa. Kami bangkit bukan karena bantuan siapapun, apalagi dari pria yang dulu menendang kami dari hidupnya, tapi karena luka itu membentuk tekad. Dan aku tak tahu bahwa pada saat kami mulai menikmati hasil dari perjuangan kami, seseorang dari masa lalu akan datang kembali, dengan wajah bersalah dan permintaan yang akan membuatku ingin tertawa sinis. Permintaan untuk kembali. Dan yang paling mengejutkan, bukan aku yang menjawab permintaan itu, tapi anakku. Dan jawabannya akan menjadi awal dari guncangan besar dalam hidup laki-laki itu. Sementara kamu, Arman, sibuk merayakan kelulusanmu sebagai dokter, menyambut dunia baru dengan gelar barumu yang kau bangga-banggakan di media sosial dan di pesta-pesta pertemananmu. Aku, Ratna, justru menghadapi dunia baru yang sunyi dan getir. Dunia di mana aku harus menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak kita, Dira. Dunia di mana aku tak hanya kehilangan status sebagai istri, tapi juga kehilangan pondasi hidup yang selama ini kupikir kokoh. Hari-hari pertama setelah kau menjatuhkan talak padaku adalah neraka. Aku bangun pagi-pagi dengan kepala penuh beban, mataku sembab, dan hatiku hancur. Aku tak punya banyak waktu untuk meratapi nasib, karena anak kita masih butuh makan, butuh sekolah, dan butuh kasih sayang. Bahkan saat aku sendiri haus kasih, aku tetap memeluk Dira seerat mungkin agar ia tak merasa kehilangan dua kali. Aku mulai bekerja sebagai penjahit rumahan. Mesin jahit peninggalan almarhum ibuku yang dulu nyaris berdebu, kini kembali berdenting siang malam. Tak ada waktu istirahat. Tak ada waktu menangisi pria pengecut yang meninggalkan rumah begitu saja setelah merasa berhasil dalam hidupnya. Kau anggap aku hanya batu loncatan, istri yang bisa kau lepas setelah sukses kau genggam. Saat teman-temanmu menyanjungmu sebagai dokter muda berprestasi, aku justru dihina karena menjadi janda. Lingkungan yang dulu menyanjung kita sebagai pasangan teladan, kini mengarahkanku pandangan penuh kasihan, atau bahkan ejekan. Tapi aku tetap diam, menunduk, bukan karena malu, tapi karena aku sedang menyiapkan langkah. Aku tahu, waktuku akan datang. Dira tumbuh menjadi anak yang tak banyak bertanya tentang ayahnya. Tapi setiap aku melihat matanya, aku tahu, ada luka diam yang dia sembunyikan. Setiap dia menatapku saat aku menolak makanan karena harus menghemat, dia hanya memelukku erat dan berkata, "Mama, nanti kalau aku besar, aku pengen jadi orang hebat biar mama nggak capek terus." Kata-kata itu yang mengobarkan semangatku. Aku mulai berjualan makanan kecil, menerima pesanan kue, bahkan kadang membersihkan rumah tetangga. Tak ada pekerjaan yang aku anggap hina. Yang hina adalah pria yang meninggalkan keluarganya demi status, demi wanita baru yang lebih
berkelas. Demi ego yang merasa pantas berdiri lebih tinggi setelah melewati tangga-tangga yang kubantu dirikan. 5 tahun berlalu. 5 tahun yang bukan waktu singkat. Aku pindah ke kota lain. Membangun usaha kecil-kecilan dengan sisa uang dan bantuan dari sahabatku. Aku belajar. Aku bangkit. Aku berubah. Dan di titik itu, aku sadar, aku tak lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku tak lagi Ratna yang hanya diam dan memohon dicintai. Aku adalah Ratna yang mampu membangun istana dari reruntuhan yang kau tinggalkan. Tapi, siapa sangka, justru di saat aku mulai bersinar, hidupmu kembali berantakan. Kariermu di rumah sakit mulai terguncang karena kelalaian yang fatal. Istrimu, wanita yang dulu kau pilih setelah menceraikanku, ternyata hanya manis di luar. Kau digugat cerai. Hartamu menipis. Dan kini, kau muncul lagi. Mengetuk pintu rumahku. Mengaku menyesal. Ingin kembali. Ingin rujuk. Tapi, satu hal yang kau lupakan. Aku tak lagi wanita yang dulu. Dan yang lebih kau lupakan lagi, anak kita, Dira, kini sudah cukup besar untuk menjawab atas nama kami berdua. Dan jawabannya akan membuatmu menggigil. Malam itu udara dingin menusuk hingga ke tulang. Namun pikiranku jauh lebih beku. Aku duduk di pojok kamar, memeluk lututku sendiri. Tubuhku menggigil bukan karena udara malam, tapi karena kenyataan hidup yang menampar tanpa peringatan. Suamiku, lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku sehidup semati, baru saja mengucapkan kalimat talak itu dengan wajah datar. Seolah aku ini tak lebih dari wanita asing yang sekadar lewat dalam hidupnya. Bukan istri, bukan ibu dari anaknya, bukan pejuang yang menemaninya saat ia masih berjualan gorengan demi bayar kuliah. Maaf, aku sudah tidak mencintaimu. Aku sudah berubah, katanya datar. Suaranya dingin seperti peti mati. Tak ada rasa bersalah, tak ada penyesalan. Hanya keegoisan yang terpancar jelas di wajah yang dulu pernah aku cintai sepenuh hati. Air mata sudah habis. Aku sudah terlalu sering menangis dalam diam selama beberapa bulan terakhir. Aku tahu ada yang berubah darinya sejak ia lulus menjadi dokter dan mulai praktik di rumah sakit besar. Aku tak lagi menjadi sosok yang ia banggakan di depan teman-temannya. Ia mulai malu mengaku kalau istrinya hanya ibu rumah tangga lulusan SMA yang mengurus anak dan warung kecil peninggalan orang tuaku. Dulu, saat ia belum jadi siapa-siapa, aku adalah segalanya. Aku yang rela bangun jam 4 pagi, goreng tempe, bungkus nasi uduk, antar sendiri ke warung kopi demi tambahan uang. Aku yang tahan dicibir tetangga karena suamiku belum mapan. Aku yang memaksa diri belajar akuntansi agar bisa atur pengeluaran kuliah dan kebutuhan rumah, walau kadang hanya bisa makan nasi dan garam. Aku yang meminjam uang dari keluargaku saat biaya koasnya tak cukup. Aku yang dulu selalu mendukung saat ia menangis karena gagal ujian. Dan sekarang, aku juga yang ia lepas seperti sampah. Ini surat talaknya. Aku akan urus semuanya agar kamu dan anak nggak perlu repot. Kalimat itu seolah mengiris seluruh harga diriku. Aku mengangguk, tak ingin mempermalukan diriku lebih jauh. Tapi dalam hatiku, perih itu berubah menjadi dendam. Aku tak akan melawan. Tapi aku akan berdiri. Aku tak akan mengejar. Tapi aku akan berjalan lebih jauh. Yang paling membuatku sesak bukan karena ditinggal, tapi karena anakku, Raffi, menyaksikan semuanya. Bocah 7 tahun itu berdiri di balik pintu, tubuh kecilnya gemetar, matanya merah, dan pelan-pelan ia berbisik. "Ayah, kenapa ayah jahat banget ke ibu?" Aku menghampirinya, memeluknya erat-erat, membisikkan bahwa kita akan baik-baik saja. Tapi anak sekecil itu bisa merasakan luka yang terlalu dewasa untuk ia pahami. Dan di malam itu, ia bersumpah dengan polos, kalau ayah datang lagi ke rumah ini, aku nggak akan bukain pintu. Ayah sudah buang kita, aku juga buang ayah dari hati aku. Aku ingin berkata jangan keras begitu. Nak, dia tetap ayahmu. Tapi aku tahu, kalimat anakku malam itu bukan kemarahan, tapi perlindungan. Ia ingin menjagaku, ibunya, satu-satunya orang yang masih tetap ada.
Hari-hari selanjutnya adalah perjuangan yang lebih sunyi. Aku jual cincin kawin. Aku jual beberapa barang rumah untuk bayar sekolah Raffi. Aku mulai bangun warung kecil kembali, menjual gorengan, minuman, dan makanan ringan. Aku tak malu, sebab aku tahu perjuanganku bukan untuk menarik simpati siapa-siapa, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri setelah dihancurkan. Dan diam-diam, aku menyusun rencana. Jika dulu aku hanya ibu rumah tangga, sekarang aku ingin lebih. Aku belajar lagi, ambil kursus daring, pelatihan UMKM, belajar pemasaran digital. Malam-malam aku begadang baca modul dan video YouTube. Siang aku kerja. Semua demi satu, masa depan yang tak akan pernah bisa diremehkan lagi. Karena aku tahu, waktu akan berputar. Dan saat lelaki itu kembali dengan wajah penuh penyesalan, berharap bisa kembali menginjak istana kecil yang aku bangun dengan darah dan air mata, maka yang akan menyambutnya bukan lagi wanita lemah yang pernah ia tinggalkan. Tapi aku, wanita baru, yang lebih kuat, dan seorang anak yang telah tumbuh dengan luka dan marah yang tak bisa dilupakan. Dan saat mereka bicara, bukan hanya aku yang akan menjawab, tapi suara dari anak kami yang tak bisa dibohongi oleh maaf palsu. Pagi itu, udara terasa berbeda. Hangat matahari merambat pelan melalui jendela besar ruang tamu rumahku yang kini berdiri megah di tengah kompleks elit perumahan kota Bandung. Dinding putih berlapis cat premium. Lantai marmer Italia yang dingin menyapa telapak kakiku. Tapi justru di balik kemewahan ini, ada kisah berdarah, penuh air mata, dan luka dalam yang kubayar dengan hidupku sendiri selama bertahun-tahun. Tanganku masih sibuk menyusun dokumen kerja di meja ruang keluarga saat suara bel pintu memecah kesunyian. Aku tak menyangka bahwa dentingan itu akan menjadi pemicu ledakan emosiku hari ini. Dengan langkah pelan, ku geser pintu utama. Dan di hadapanku berdirilah laki-laki itu. Pria yang dulu dengan teganya menalak aku hanya karena dia merasa sudah terlalu tinggi sebagai seorang dokter spesialis sukses. Pria yang meninggalkanku bersama anakku yang masih kecil, hanya karena dia tergoda oleh wanita muda berkulit mulus yang memanggilnya dengan suara manja. Reta, gumamnya lirih. Aku berdiri mematung, tapi bukan karena rindu. Justru tubuhku bergetar oleh kemarahan yang telah lama kutahan. Lelaki ini, dengan jas rapi, mobil mahal terparkir di baliknya, dan senyum memelas, datang seolah tak pernah menghancurkan hidupku dan anakku dulu. Ada urusan apa kamu ke rumahku? Suaraku tenang, namun dinginnya bisa memotong besi. Dia menghela napas, menatapku penuh rasa yang tak kupahami lagi. Aku cuma mau bicara. Aku sadar, aku salah. Aku bodoh meninggalkanmu dan Revan. Aku ingin menebus semuanya. Red. Telingaku panas mendengarnya menyebut nama anakku. Berani-beraninya kau menyebut nama Revan di sini. Setelah bertahun-tahun tak pernah sekalipun kau cari tahu kabarnya. Bahkan saat dia demam tinggi dan hampir kejang-kejang dulu, kau di mana? Hah? Di hotel bersama pelacur yang kau banggakan itu. Wajahnya memucat, tapi aku tak memberinya ruang bicara. Aku melanjutkan, penuh amarah yang selama ini kujaga demi harga diriku. Dulu, saat kamu mulai naik daun, kamu berubah. Kamu jadi merasa hebat. Merasa tak butuh aku yang dulu menyuapi dari sisa gaji kerja sambilan. Kamu lupa, kamu bisa sekolah kedokteran karena aku jual cincin warisan ibuku. Karena aku rela ditampar-tampar mertuamu demi bisa menyuapimu makan. Sekarang kamu datang lagi? Setelah istana ini jadi nyata. Setelah anakku tumbuh jadi bintang kelas dan jadi kebanggaanku. Langkah kecil terdengar dari belakang. Revan keluar dari kamarnya, membawa buku gambar. Dia kini berusia 9 tahun, tinggi dan cerdas. Dia melihatku, lalu melihat pria itu. Matanya jernih, polos, tapi penuh waspada. Bu, itu siapa? Aku ingin menjawab pelan, tapi suaranya lebih cepat. Revan, aku ayahmu. Anakku terdiam. Lalu, dengan langkah tegap seperti ksatria kecil, dia maju. Ayah? Ayah yang mana? Yang ninggalin kami tanpa kabar? Yang buat ibu nangis diam-diam malam-malam?
yang gak pernah datang saat aku ulang tahun, atau sakit. Wajah mantan suamiku menegang. Revan, ayah salah. Ayah mau berubah. Dan jawaban Revan membuat bulu kuduku berdiri. Kalau ayah minta rujuk, ayah salah alamat. Rumah ini sudah bersih dari jejak pengkhianat. Aku dan ibu sudah bahagia. Jadi, silakan pergi. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Anakku, hasil perjuanganku sendiri, berani berkata tegas, berani menjaga harga dirinya dan ibunya. Dia menatapku. Bu, Revan pengin kita main sepeda sore nanti. Gak usah mikirin orang aneh ini, ya. Aku tersenyum. Iya, nak, kita abaikan yang tidak penting. Lelaki itu tertunduk, lalu tanpa kata mundur. Tapi sebelum mobilnya melaju pergi, aku mengejarnya dengan satu kalimat terakhir. Jangan pernah lagi injakan kakimu di rumah ini. Ini bukan istana yang kau bangun. Ini istana yang kau hina. Sekarang aku dan anakku yang memilikinya, dan kami tak butuh orang masa lalu yang penuh lumpur. Pintu kututup pelan, tapi jantungku berdetak kencang. Hari ini aku menang. Dan aku akan terus menang, bersama anakku. Pagi itu matahari bersinar terik, namun hati kami justru diliputi mendung. Aku sedang menyiapkan sarapan untuk Naura ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Tak ada tamu yang kami tunggu. Tak ada kabar yang datang dari siapapun. Namun langkah kaki yang turun dari mobil itu, suara derit pagar yang dibuka pelan, dan ketukan 3 kali di pintu depan rumah. Semuanya membuat darahku dingin seketika. Bu, ada orang, seru Naura dari balik jendela. Suaranya terdengar waspada. Aku mendekat. Saat aku mengintip dari balik tirai, tubuhku sontak menegang. Rino. Ya Tuhan. Lelaki itu berdiri di depan rumah kami dengan wajah penuh percaya diri, mengenakan jas putih dokter yang masih licin, dan mobil mewah di belakangnya. Seolah ia datang membawa kemenangan. Seolah ia lupa betapa kejamnya ia menginjak harga diriku dulu, menceraikanku ketika aku tak lagi dibutuhkan setelah ia sukses. Kupandangi wajah itu. Dulu aku mencintainya. Dulu aku menangis berhari-hari karena ia meninggalkanku demi perempuan lain yang katanya lebih sepadan dengannya. Tapi hari ini, hari ketika ia kembali mengetuk pintu rumah ini, aku hanya bisa merasa muak. Aku buka pintu dengan pelan. Kamu ngapain kesini? Tanyaku dingin. Dia tersenyum. Senyum yang dulu bisa meluluhkan hatiku, tapi kini terasa seperti tamparan. Aku cuma mau bicara. Rani, kita sudah lama nggak ketemu. Setelah kamu sukses jadi dokter dan mencampakkan aku, sekarang mau apa lagi? Menikmati hasil keringatku yang dulu kamu buang. Wajahnya berubah sedikit kaku, tapi dia berusaha tetap tenang. Aku menyesal. Aku sadar, kamu adalah satu-satunya perempuan yang benar-benar berjuang buat aku. Aku mau kita rujuk. Hatiku ingin tertawa, tapi mataku justru berkaca-kaca. Rasa sakit masa lalu tiba-tiba menyerbu lagi, tapi aku bertahan. Rujuk. Aku mendekat, menatap matanya. Setelah kamu buat aku dan anakmu tidur di rumah kontrakan reot tanpa uang sepeser pun? Setelah kamu menikah dengan perempuan itu dan bilang aku nggak pantas untukmu? Sekarang kamu berdiri di sini, berharap bisa kembali. Rani, aku berubah. Terlambat. Jawabku cepat. Tiba-tiba Naura muncul dari belakangku. Anak kecil itu menatap Rino dengan mata tajam. Ia menggenggam erat tanganku. Dia siapa? Bu. Aku menunduk. Tapi Rino tersenyum dan membungkuk ke arah Naura. Aku ayahmu, nak. Naura memandangnya lama. Suasana mendadak sunyi. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya detak jantungku yang berdentam keras di dalam dada. Kalau kamu ayahku, ucap Naura dengan suara pelan tapi sangat tajam. Kenapa kamu buang ibu kayak sampah? Aku lihat ibu nangis malam-malam dulu.
Aku dengar ibu doa sambil bilang kamu jahat. Wajah Rino langsung memucat. Naura melanjutkan, kamu bukan pahlawan. Kamu bukan orang hebat. Kamu cuma laki-laki yang ninggalin kami pas lagi susah. Sekarang kamu mau masuk ke rumah ini? Ini istana kami. Kamu nggak pantas injak rumah ini. Tanganku gemetar. Aku genggam erat pundak Naura. Tangis hampir pecah di mataku. Tapi bukan karena lemah. Bukan karena sedih. Karena bangga. Anakku, anak kecil yang dulu kutimang dalam duka, kini berdiri gagah membela ibunya. Rino berusaha bicara, tapi Naura mengangkat tangannya. Pulang sana. Kalau kamu masih punya rasa malu. Tak satu pun dari kami menahan air mata saat pintu kami tutup kembali dengan suara keras. Rino masih berdiri di luar beberapa detik, lalu berjalan kembali ke mobilnya. Perlahan, tertunduk, dan akhirnya pergi. Di dalam rumah, aku peluk Naura erat. Hari itu, aku tahu, rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah istana yang kami bangun dari luka, dari perjuangan, dari cinta sejati yang tak pernah ditinggalkan. Cinta seorang ibu dan anak, untuk saling menjaga, dan tak pernah membiarkan laki-laki tak tahu malu kembali merusaknya. Tahun-tahun berikutnya menjadi saksi perjalanan yang luar biasa. Dari wanita yang ditinggalkan karena dianggap beban, menjadi sosok yang kini menatap dunia dengan kepala tegak. Setelah perceraian, aku tak menengok ke belakang. Tak ada gunanya meratap pada pria yang memilih pergi demi ambisi dan ego. Aku hanya membawa satu hal bersamaku. Anakku, putraku, Ryan, menjadi alasan aku terus berdiri. Bahkan ketika tubuhku lelah, ketika dunia meremehkan, ketika para tetangga menggunjing, dan ketika rasa ingin menyerah menghantui malam-malamku. Tapi aku tahu, jika aku tumbang, tak akan ada yang memapahku. Maka aku memilih untuk bangkit. Aku hanya butuh satu pelita kecil, dan itu adalah matanya yang memandangku dengan penuh harapan. Aku mulai dari bawah. Aku bekerja sebagai kasir toko selama 2 tahun. Uang dari gaji itu tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Setiap malam, aku belajar secara otodidak tentang keuangan, bisnis, dan manajemen. Aku tak punya gelar tinggi seperti mantan suamiku, tapi aku punya kegigihan. Dan itu lebih dari cukup. Satu hari, aku bertemu dengan sahabat lamaku, Dina, yang dulu bekerja sebagai perancang busana. Ia melihat desain pakaian yang kubuat sendiri untuk dijual online dan dia langsung tercengang. Kau punya bakat alami, Naila, katanya saat itu. Kalimat itu membakar semangatku. Dia menawarkanku kerja sama kecil-kecilan. Aku terima. Aku mulai menerima pesanan dari teman-temannya. Lalu, dari mulut ke mulut, nama kecilku mulai dikenal di kalangan sosialita lokal. Aku menjahit dengan tangan sendiri, merancang desain, menjual, bahkan mengantarkan pesanan sambil menggendong Ryan. Tak ada yang tahu betapa aku sering menangis di kamar mandi kecil kontrakanku setiap kali pesanan dibatalkan mendadak. Tapi aku tidak pernah berhenti. Hingga akhirnya, sebuah pameran fashion lokal membuka slot untuk desainer muda. Aku nekat daftar. Dengan modal tabungan dan bantuan Dina, aku membuat 5 set busana terbaikku. Saat fashion show itu digelar, orang-orang mulai bertanya, siapa desainer ini? Kenapa belum pernah kita dengar namanya? Jawabannya sederhana. Karena aku sedang meniti istanaku sendiri dalam diam. Seorang investor menghampiriku usai acara. Dia tertarik. Katanya, kau punya potensi besar. Aku ingin bantu mengembangkan brand MU. Hari itu, langit seolah membuka diri dan memberiku sayap. Tahun demi tahun, aku naik perlahan. Bisnisku mulai berkembang. Aku menyewa butik kecil, mempekerjakan beberapa penjahit lokal, dan mulai menjual desainku ke pasar nasional. Aku tidak hanya menjadi desainer, tapi pengusaha wanita yang menginspirasi banyak orang. Aku mulai diundang ke berbagai talk show televisi dan seminar motivasi. Anakku, dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, kalem, dan dewasa melebihi usianya. Suatu hari,
Dia berkata, "Bu, nanti kalau aku sukses, aku akan bangun rumah besar buat ibu. Tapi nanti jangan sampai ayah datang numpang, ya." Aku hanya tersenyum pahit, meski hatiku terasa ngilu. Rasa luka dari ditinggalkan itu masih tertinggal, tapi tidak lagi menyakitkan. Hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah diremehkan dan aku berhasil membuktikan mereka salah. Ryan masuk sekolah favorit. Aku pindah ke rumah yang lebih layak. Dari dulu, mimpiku sederhana. Hidup tenang, bebas dari rasa takut, dan anakku bahagia. Tapi takdir belum selesai bermain. Saat aku baru saja membuka butik cabang ketigaku, seseorang dari masa lalu muncul kembali. Pria yang dulu menceraikanku tanpa ragu, tanpa belas kasih, kini berdiri di depan butikku, memandangi namaku yang terpampang besar di atas pintu, Naila Az-Zahra Couture. Dia masuk dengan wajah ragu. "Naila." Aku menoleh. Tubuhku membeku beberapa detik, tapi senyumku tetap terlukis. "Oh, Dr. Faiz, ada yang bisa saya bantu?" Dan dengan itu, babak baru dimulai. Kisah dari luka yang terpendam, keangkuhan yang runtuh, dan harga diri yang tak akan pernah kubiarkan diinjak lagi. Malam itu, ketika aku duduk di beranda rumah yang kini telah menjadi istana kecilku bersama anakku, udara dingin menusuk sampai ke tulang. Namun, tidak ada yang lebih dingin dari perasaan hatiku yang telah lama mati rasa. Di bawah sinar lampu taman yang temaram, aku menatap langit kosong, mencoba mencari satu bintang yang dulu sering kuajarkan pada Dava sebagai bintang harapan. Tapi entah kenapa malam itu langit begitu gelap, seakan menegaskan bahwa masa lalu yang menyakitkan itu belum selesai. Sejak kabar bahwa Radit, mantan suamiku, telah kembali ke kota ini dan diam-diam mencari cara untuk mendekatiku lagi, hatiku tak pernah benar-benar tenang. Setiap langkah kecil yang kuambil, setiap napas yang kuhela, selalu dihantui ketakutan akan masa lalu yang datang tanpa permisi. Radit memang tak pernah belajar dari keputusannya. Setelah bertahun-tahun meninggalkan kami, aku dan Dava, demi wanita lain, demi karirnya yang semakin melejit sebagai dokter ternama, kini dia datang dengan wajah seolah tak berdosa, membawa kenangan dan luka yang sudah berusaha aku kubur dalam-dalam. "Ma, ada orang di depan gerbang." Dia manggil nama Mama. Suara Dava memecah lamunanku. Suaranya tenang, tapi aku tahu betul anakku. Ia sedang menahan sesuatu. Aku berdiri perlahan, mencoba tak terlalu menunjukkan kepanikanku. Aku sudah tahu siapa yang datang. Dan benar saja, di balik gerbang baja hitam berukir, berdiri pria itu. Radit. Dengan jas putih dokter yang entah disengaja atau tidak sengaja masih melekat di tubuhnya, lengkap dengan wajah sok prihatin dan mata yang mencoba mengemis simpati. "Rani, aku cuma mau bicara," katanya lirih. Aku menggenggam pagar besi erat-erat. Aku menatapnya tanpa ekspresi, tetapi dalam dadaku, badai sudah meletus. Bagaimana bisa pria ini berdiri di hadapanku seolah tidak pernah menghancurkan hidupku? Bagaimana dia begitu tega dulu meninggalkan anaknya saat Dava masih butuh susu, butuh sekolah, butuh perhatian ayah? Bicara soal apa? Kau mau bicara soal rujuk? Tentang menebus kesalahan? Tentang cinta lama yang bersemi kembali? Tanyaku datar, tetapi tajam. "Maaf, Radit. Aku sudah terlalu sibuk membangun puing-puing hidup yang kau hancurkan dulu." Ia tertunduk. "Aku salah. Aku hilaf. Dulu aku merasa dunia ada di tanganku. Aku merasa karir dan kekayaan bisa menggantikan segalanya. Tapi ternyata, semuanya hampa tanpa kalian. Tanpa kamu dan Dava." Aku tertawa pendek. "Sakit. Sungguh lucu sekali dunia ini. Waktu kamu tinggalkan aku dulu, kamu bilang aku cuma beban. Kamu bilang aku tak cukup pantas mendampingi seorang dokter hebat sepertimu. Kamu bahkan bilang Dava hanya penghalang ambisimu. Dan sekarang, setelah kamu dapat semua itu, kamu datang ke sini seperti pengemis, minta diterima kembali." Saat itu juga, Dava keluar dari rumah. Bocah 10 tahun yang telah tumbuh dengan ketegaran yang luar biasa. Ia berdiri di sampingku, menggenggam tanganku kuat-kuat. "Pak Radit," katanya pelan,
Tapi mantap. Saya nggak pernah kenal ayah. Saya cuma tahu seorang laki-laki yang pergi ninggalin saya dan mama demi wanita lain. Saya nggak butuh ayah seperti itu. Radit memucat. Dava. Nak, dengarkan papa. Maaf. Saya nggak nyaman dipanggil begitu. Karena yang saya kenal sebagai ayah selama ini, cuma satu, kerja keras mama. Bukan orang yang datang dan pergi sesuka hati. Kalimat itu membelah malam seperti petir. Membungkam Radit. Membuatku hampir menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Anak ini, anak yang dulu kutimang-timang sendiri, kini berdiri gagah melindungiku. Radit mencoba mendekat, tapi aku langsung berdiri menahan gerbang. Kau dengar itu, Radit? Bahkan anakmu menolakmu. Jadi tolong, kembalilah ke tempatmu berasal. Jangan injak halaman rumah ini lagi. Ini istanaku, bukan tempatmu. Kau sudah kehilangan hak untuk disebut kepala keluarga sejak hari kau menandatangani surat talak itu. Ia berdiri diam, mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak lagi lemah. Aku bukan wanita yang dulu menangis ditinggal di rumah kontrakan sempit tanpa uang dan makanan. Aku sudah memaafkanmu, Radit. Tapi bukan berarti aku menerima kembali kehadiranmu. Maaf, istanaku bukan untuk kau injak dengan sepatu dosamu. Dan malam itu, dengan langkah berat, Radit akhirnya pergi. Meninggalkan halaman rumahku. Seperti dulu ia meninggalkanku. Tapi kali ini, aku yang menutup pintu. Aku yang memilih untuk tak pernah membukanya lagi. Sore itu langit mendung menggantung, seolah menampung segala sesak yang mengendap dalam dadaku sejak beberapa tahun terakhir. Aku datang ke rumah sakit bukan karena ingin, tapi karena kewajiban. Anakku, Dinda, mengalami demam tinggi selama 2 hari terakhir dan dokter keluarga menyarankan pemeriksaan laboratorium lengkap. Aku tak menyangka langkah kakiku menuntunku menuju masa lalu yang ingin kukubur dalam-dalam. Setelah menyelesaikan administrasi dan pemeriksaan awal, aku berjalan menuju ruang tunggu laboratorium bersama Dinda yang masih terlihat lemas, meski sesekali senyumnya memaksa muncul agar aku tak khawatir. Ia duduk di pangkuanku, bersandar dengan tubuh mungilnya yang masih demam. Aku usap lembut dahinya, berbisik lirih. Kuat ya, sayang. Bunda di sini. Nomor 214, atas nama Dinda Maura. Suara petugas memanggil. Aku berdiri, mengangkat Dinda perlahan, dan berjalan menuju ruang pengambilan darah. Dan saat itulah aku melihatnya. Dia berdiri di ujung lorong rumah sakit dengan jas dokter putih bersih. Wajah yang tak berubah meski waktu telah memahat usia di garis matanya. Sorot matanya masih sama, dingin, penuh kalkulasi. Namun kini tampak sedikit terguncang saat ia mengenali sosokku yang mendekat. Jantungku seolah berhenti berdetak. Rahma, pria itu, mantan suamiku. Ayah kandung Dinda yang dengan teganya menalak aku saat dia baru saja meraih gelar dokter spesialis, menganggapku tidak lagi selevel, tidak cukup bergengsi, tidak cukup cemerlang untuk mendampingi karirnya yang sedang menanjak. Aku ditendang keluar dari hidupnya setelah bertahun-tahun menemani dalam segala kekurangan. Dia menikahi wanita lain dari keluarga dokter terpandang tak lama setelah itu. Dan kini, dia berdiri tepat di hadapanku, menatap anakku dengan sorot yang sulit kuartikan. Rani, panggilnya pelan, nyaris berbisik, seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tak menjawab. Tak ada kata yang layak kuberikan untuk lelaki seperti dia. Aku hanya merapatkan Dinda dalam dekapanku, mencoba melindunginya dari mata lelaki yang pernah meninggalkan luka begitu dalam. Dia melangkah mendekat. Itu anak kita. Aku menatapnya tajam. Kau tak punya hak untuk menyebut kata kita lagi. Kau sudah mencabut dirimu dari hidup kami sejak bertahun lalu. Dia mirip sekali denganku waktu kecil, bisiknya dengan suara bergetar. Aku ingin tertawa, ingin menertawakannya keras-keras. Betapa mudahnya pria ini muncul kembali dengan wajah menyesal, setelah bertahun-tahun menginjak harga diriku, meninggalkanku tanpa peduli bahwa aku sedang hamil muda saat dia menalak.
Sudah puas menikmati gelar dan wanita pilihanmu? Tanyaku datar. Sudah merasa cukup tinggi hingga akhirnya menyadari bahwa tak semua yang kau cari ada di sana? Dia terdiam. Napasnya berat. Rani, aku salah. Aku bodoh. Aku terlalu silau. Aku tak pernah berhenti memikirkanmu dan anak kita. Kau bahkan tak tahu namanya. Potongku tajam. Dia menunduk. Aku ingin menebus semuanya. Aku ingin rujuk. Aku ingin kembali. Dinda, yang sedari tadi diam, akhirnya menatap pria itu. Bunda, siapa om ini? Tanyanya polos, meski aku bisa lihat sorot waspada di matanya. Sebelum aku sempat menjawab, Rahmat mendekat, berlutut di depan Dinda. Aku ayahmu, nak. Dinda mengerutkan kening, lalu menoleh padaku. Benarkah, Bunda? Aku menarik napas panjang. Aku tak ingin menyembunyikan kenyataan. Tapi aku juga tak ingin membiarkan Rahmat berpura-pura di depan anakku. Dulu, dia pernah jadi ayahmu. Tapi dia memilih meninggalkan kita saat kamu masih di dalam perut Bunda. Jawabku perlahan, menatap mata Dinda yang membulat. Dinda diam. Matanya menatap Rahmat lekat-lekat. Lalu tiba-tiba dia berkata, suaranya kecil tapi menghantam dada semua yang mendengar. Kalau begitu, Om bukan ayahku. Ayah tidak meninggalkan anaknya sebelum lahir. Ayah yang sebenarnya adalah yang selalu ada untuk aku dan Bunda. Om jangan panggil aku anak. Rahmat menahan napas. Matanya memerah. Aku melihat tubuhnya terguncang pelan. Tapi aku tak peduli. Aku peluk Dinda erat. Dan aku berkata lantang, agar siapapun yang ada di lorong rumah sakit itu mendengar. Jangan pernah kau injakan kakimu lagi ke dalam istana kami. Ini istana kecil kami, dibangun dari air mata dan kekuatan. Dan kau bukan tamunya, apalagi rajanya. Aku melangkah pergi, dengan Dinda dalam pelukanku. Rahmat tertinggal di belakang, membeku, ditelan penyesalan yang datangnya terlalu lambat. Setiap sudut rumah ini dulu pernah menjadi saksi tangis dan perjuanganku. Dapur sempit dengan panci tua itu menyimpan kenangan ketika aku memasak dengan air mata menetes karena dimarahi Aldi hanya karena makanan asin sedikit. Kamar tidur yang dulunya jadi tempat tidur kami, kini sudah beralih fungsi menjadi ruang baca anakku. Ya, rumah ini kini bukan rumah penderitaan lagi, melainkan istana kecil yang kubangun dengan keringat dan luka. Hari itu aku baru saja pulang dari kantor yayasan. Aku kini bekerja sebagai koordinator program pendidikan anak-anak korban kekerasan rumah tangga. Ironis, bukan? Dulu aku korban. Sekarang aku berdiri untuk mereka yang butuh suara. Aku buka pintu gerbang rumah sambil senyum melihat papan nama kecil di tembok luar. Rumah Asa, milik Amara dan Arjuna. Rumah ini benar-benar bukan milik Aldi lagi. Bahkan bayangan dia pun tak pantas masuk ke halaman ini. Di ruang tengah, Arjuna sedang menyusun buku-buku. Wajahnya cerah. Bocah itu luar biasa. Meski sempat goyah ketika tahu ayahnya menelantarkan kami demi perempuan muda dari rumah sakit tempatnya magang, Arjuna berhasil bangkit. Dia bahkan lebih kuat dari lelaki dewasa. Dia menatapku sambil berkata, "Bu, besok aku ikut lomba pidato ya. Temanya, pahlawan tanpa tanda jasa." Tapi aku gak akan bahas guru. Aku mau bahas mama. Dadaku sesak seketika. Aku ingin menahan air mata, tapi tak bisa. Arjuna terus berkata, "Karena mama yang terus ada waktu aku sedih, waktu aku lapar, waktu aku takut. Mama yang ngelap air mataku. Mama yang ngelap darah di kakiku waktu aku jatuh dari sepeda. Itu, buat aku, lebih dari tanda jasa. Itu cinta." Aku peluk dia erat-erat. Dunia yang dulu gelap kini terasa penuh cahaya berkat bocah kecil ini. Tapi cahaya itu mulai meredup ketika suara klakson keras terdengar dari depan rumah. Aku buka tirai dan melihat mobil mewah hitam berhenti di luar. Dari dalamnya keluar Aldi. Tubuhku langsung kaku.
Aku bahkan tak sempat menyembunyikan Arjuna. Tapi bocah itu lebih dulu menyadari. Dia mendekat ke jendela dan menyipitkan mata. "Itu, dia ya?" bisiknya pelan. Aku angguk. Aldi melangkah dengan percaya diri. Seolah rumah ini masih miliknya. Seolah aku dan Arjuna hanyalah figuran di hidupnya yang bisa ia ulang dari awal sesuai kehendaknya. Ia menekan bel. Aku tarik napas panjang. Lalu buka pintu. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam. Ada apa?" Suaraku datar. Dia canggung sejenak, lalu tersenyum paksa. "Aku cuma mau lihat Arjuna. Sekalian ngobrol sebentar. Kalau kamu nggak keberatan." Belum sempat aku jawab, Arjuna sudah berdiri di sampingku. Tatapan bocah itu menusuk, tegas, dan tanpa takut. "Bapak tahu nggak? Rumah ini sudah disucikan dari semua kenangan pahit. Aku gak mau kaki yang pernah tinggalkan luka nginjak tempat suci ini lagi." Aldi terkejut. Mulutnya terbuka sedikit. Ia mencoba tertawa. "Arjuna, kamu masih kecil. Kamu gak ngerti apa yang dulu terjadi. Justru karena aku kecil, aku hafal semua. Suara mama nangis. Bau darah dari kepala mama yang dilempar gelas. Piring-piring pecah. Aku hafal semuanya. Jadi, Bapak mau ngapain di sini?" Aku berdiri membatu. Tak pernah kusangka, anakku, buah hatiku, berubah jadi perisai setangguh ini. Aldi tertawa getir. "Aku cuma mau rujuk. Kita bisa mulai lagi." "Rujuk?" Suara Arjuna naik. "Bapak pikir cinta itu aplikasi yang bisa diinstal ulang setelah dihapus paksa? Ini bukan drama TV. Ini hidup kami. Dan Mama sudah hidup tanpa Bapak. Lebih baik dari sebelumnya. Sekarang Mama Ratu di istana kecil kami. Dan Bapak hanya bayangan masa lalu." Aldi menelan ludah. Aku bisa lihat matanya memerah. Tapi aku tak tersentuh sedikit pun. Bahkan Arjuna lebih punya kata-kata dari aku. Akhirnya Aldi menunduk dan melangkah mundur. Tak sepatah kata lagi keluar. Ia masuk ke mobilnya dan pergi. Aku tutup pagar perlahan. Arjuna menatapku, lalu tersenyum. "Rumah kita aman, Bu." Dan aku tahu, benar. Rumah ini kini tak lagi butuh perlindungan dari luar. Karena sang ratu telah naik tahta. Dan sang pangeran kecil menjadi penjaga gerbang yang tak kenal ampun pada masa lalu. Sejak hari itu, suasana rumah benar-benar berbeda. Bukan karena trauma, bukan karena ketakutan, melainkan karena sebuah kekuatan baru terbangun. Aku dan Arjuna tak lagi hanya bertahan dari badai. Kami sudah mengatasi badai itu. Kami sudah menjadi angin dan awan yang bisa menentukan arah hidup sendiri. Tapi seperti biasa, masa lalu memang tak pernah tahu waktu. Ia datang lagi. Kali ini bukan lewat tubuh Aldi, tapi lewat kabar. Lelaki itu mengalami kemunduran karir besar-besaran. Aku baru saja selesai mendampingi pelatihan wirausaha perempuan korban KDRT saat ponselku berdering. Dina, sahabatku sejak kuliah, menelepon dengan suara terburu-buru. "Ran, kau tahu Aldi?" Aku mengernyit. Apalagi dengan dia? Rumah sakit tempat dia kerja memecatnya. Aku membeku. Kenapa? Skandal. Dia terbukti menyelewengkan dana yayasan rumah sakit. Dan perempuan yang dulu dia nikahi selingkuh dengan kolega bisnisnya sendiri. Rumah tangganya hancur. Aku terdiam. Bukan karena kasihan, tapi karena aku sadar semesta memang tak tidur. Dia sekarang tinggal di rumah kontrakan pinggir kota. Bahkan mobilnya disita ban. Lanjut Dina. Kepalaku menunduk. Terlintas bayangannya dulu, saat dengan pongah menatapku rendah, menganggapku hanya tumpangan, sementara untuk mencapai kesuksesannya. Lalu dengan mudahnya dia menendangku keluar dari hidupnya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan sekarang, hidup justru menghempaskannya jauh lebih keras dari yang pernah dia lakukan padaku. Malam itu,
Aku duduk bersama Arjuna di balkon rumah. Kami menyesap teh hangat sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Bocah itu, dengan polos, berkata, "Bu, aku nggak akan pernah jadi laki-laki kayak bapak." Aku memalingkan wajah padanya. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Karena aku tahu, hati perempuan itu halus. Sekali disakiti, dia bisa jadi tajam. Tapi kalau dia disayangi, dia bisa jadi pelindung. Aku belajar itu dari Mama." Aku memeluk Arjuna. "Janji ya, Nak, kamu harus jadi lelaki yang penuh kasih. Jangan pernah warisi dosa dari ayahmu." Dia mengangguk. "Aku akan jadi seperti Mama. Kuat, sabar, dan gak takut siapapun." 3 hari kemudian, aku menerima surat. Bukan surat elektronik, tapi benar-benar surat kertas. Dikirim ke alamat rumahku. Tulisan tangannya ku kenal. Dari Aldi. Tangan kiriku gemetar memegang amplop itu. Arjuna melihat dari kejauhan. "Mau dibaca bareng, Bu?" Aku mengangguk pelan. Kami duduk bersama di meja makan, dan aku membuka surat itu. "Rani, aku tahu aku bukan orang yang layak memohon ampun, apalagi datang lagi ke dalam hidupmu. Tapi izinkan aku menulis ini, hanya sebagai bentuk pengakuan dosa yang tak sempat kusampaikan dulu. Aku hancur sekarang. Istriku meninggalkanku. Karierku tamat. Orang-orang menjauhiku. Dan aku sadar, semua ini berawal dari titik yang kutinggalkan. Kamu adalah titik terang. Tapi aku membelakangimu. Aku kejar lampu sorot dunia, padahal rumah sebenarnya sudah aku miliki bersamamu. Dulu kamu adalah rumah. Sekarang, aku hanya pengemis di luar pagar. Maafkan aku, Aldi." Surat itu selesai kubaca. Aku melipatnya perlahan dan menaruhnya di dalam laci, bersama dokumen-dokumen lama yang tak lagi penting. Arjuna menatapku dengan ragu. "Bunda, kamu maafin dia?" Aku tersenyum, menatap anakku yang kini makin dewasa dalam berpikir. "Maaf, iya, aku maafkan. Tapi mengizinkan dia kembali? Tidak. Memaafkan bukan berarti mengizinkan orang yang sama menyakiti lagi. Kita bukan perempuan yang mudah dibodohi 2 kali." Arjuna mengangguk. "Kita tetap jalan ke depan, kan?" "Selalu," jawabku sambil mengecup keningnya. Malam itu aku tahu satu hal. Pembalasan terbaik bukan dengan balas dendam, tapi dengan menunjukkan bahwa kita bisa hidup jauh lebih baik tanpa orang yang pernah merendahkan kita. Dan itu sudah terjadi. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan, tapi benteng yang kokoh dari cinta, kerja keras, dan harga diri yang tak tergantikan. Aldi, dia hanya bayangan dari cerita lama. Dan aku sudah jadi ratu yang tak lagi bisa dijatuhkan oleh siapapun. Hari itu gerimis mengiringi pagi yang seharusnya tenang. Aku sedang duduk di ruang tengah bersama Rania, membantunya menyusun proposal kegiatan sosial untuk yayasan kami. Suasana hangat dan harmonis yang selama ini menjadi bagian dari istana kecil kami, mendadak retak ketika teriakan satpam menggema dari arah gerbang utama. "Bu Naila, ada tamu yang maksa masuk." Aku refleks berdiri, begitu pula Rania. Kami berjalan cepat ke arah depan rumah, dan dari kejauhan aku sudah melihat bayangan yang tak asing. Aldi. Dengan jas dokter kebesarannya dan wajah penuh topeng penyesalan, dia berdiri di bawah guyuran gerimis, menatap gerbang rumahku seolah berharap ada keajaiban yang membuka jalan baginya. "Aku cuma ingin bicara. Hanya 5 menit saja," serunya. Rania mencengkeram tanganku. "Jangan buka gerbang itu, Bu. Kita tak pernah mengundangnya kembali ke dalam hidup ini." Aku mengangguk, tapi kemudian melangkah maju. Bukan untuk membuka, tapi untuk menunjukkan bahwa dinding antara masa lalu dan sekarangku tak akan pernah runtuh. "Kau lupa ini istanaku." Aku berseru dari balik gerbang, dengan suara tenang tapi penuh api. "Tempat ini kudirikan dari air mata dan luka, dari perjuangan yang kau tinggal demi ego dan gengsimu. Lalu sekarang kau datang, basah kuyup,
berharap masuk seolah tak pernah ada yang kau hancurkan dulu. Aldi mendesah berat. Matanya berkaca-kaca. Aku menyesal. Naila, aku salah. Aku terlalu sombong waktu itu. Tapi lihat diriku sekarang. Aku sudah berubah. Aku sadar, tempatku seharusnya di sampingmu. Dan Rania. Tepat saat dia menyebut nama Rania, anakku itu maju, menatap pria yang dulu meninggalkannya tanpa kata perpisahan. Kau ingin kembali jadi ayahku setelah bertahun-tahun menghilang? Kau pikir aku butuh ayah yang hanya datang ketika hidupnya mulai terasa sepi? Kau bukan ayahku. Ayahku adalah waktu, rasa sakit, dan kerja keras ibuku, kata Rania dengan nada getir, tapi sangat kuat. Aldi terdiam, tertampar oleh kalimat itu. Pergilah, ucapku akhirnya, datar tapi tegas. Jangan injakan kakimu ke sini lagi. Dunia kami sudah kau tinggalkan terlalu lama. Dan kami sudah membuktikan bahwa kami bisa membangun istana dari reruntuhan yang kau tinggalkan. Aldi menatapku dalam-dalam untuk terakhir kalinya, kemudian membalikkan badan. Langkahnya berat, seperti menyeret semua penyesalan dan kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Gerimis pun berubah menjadi hujan deras, seolah langit pun menolak kehadirannya di tempat yang kini suci bagiku dan putriku. Saat aku dan Rania kembali ke dalam rumah, aku memeluknya erat. Kita sudah menang, nak, bisikku. Rania menjawab lirih, karena kita tak pernah menengok ke belakang. Malam itu sunyi, kota tampak tertidur, tetapi pikiranku justru menolak untuk tenang. Di dalam istana kecilku yang hangat, aku duduk bersandar di sofa ruang tamu sambil memandangi foto-foto lamaku bersama Raihan. Beberapa sudah kusimpan jauh-jauh, tapi entah kenapa, malam ini aku sengaja membongkarnya kembali, bukan untuk meratapi, tapi untuk mengingat. Mengingat bahwa aku tak boleh lengah lagi. Mengingat bahwa pengkhianatan tidak boleh diberi ruang untuk mengulang luka. Rasya sudah tertidur lelap di kamarnya. Namun kata-kata yang ia lontarkan kepada ayahnya siang tadi terus menggema di benakku. Ayah dulu buang ibu seperti sampah. Kenapa sekarang ayah mau ambil ibu lagi? Apa ayah pikir ibu tempat singgah seperti halte? Ini istana kami sekarang. Ayah orang asing. Kalimat itu tajam, terlalu tajam untuk seorang bocah seusianya. Tapi ia mengucapkannya dengan penuh keberanian, dengan nyawa yang dibentuk oleh luka yang diwarisi dari masa lalu. Anak itu tumbuh dalam keteguhan seorang ibu yang memilih bertahan meski berkeping. Dan kini, aku sadar. Rasya sedang berdiri bukan hanya sebagai anakku, tapi sebagai penjaga kehormatanku. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Raihan terpampang di layar. Sudah kesekian kali ia mencoba menghubungi sejak siang. Aku abaikan. Tapi dia tetap gigih. Hingga akhirnya, kutekan tombol hijau. Halo. Rani, tolong. Jangan tutup dulu. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan fatal dalam hidupku. Tapi beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Raihan, kamu butuh penjelasan buat apa? Bukankah dulu kamu sudah membuat keputusan paling besar dalam hidup kita? Kamu pikir waktu bisa diputar ulang seperti rekaman medis di ruang radiologi rumah sakitmu? Rani, aku salah. Aku dibutakan ambisi. Aku kira setelah sukses, aku akan bahagia. Tapi ternyata tanpa kalian, hatiku kosong. Rumah sebesar apapun terasa dingin. Aku menahan tawa sinis. Dulu, saat dia berhasil jadi dokter spesialis, dia seperti melihatku sebagai noda masa lalu. Seorang ibu rumah tangga biasa, perempuan yang menemaninya dari awal perjuangan, tapi tidak cukup pantas mendampinginya di masa kejayaannya. Aku, yang dulu menjual cincin kawin untuk biaya ujian uji kompetensinya. Aku, yang rela menginap di lorong rumah sakit karena dia tidak pulang-pulang saat magang. Aku, yang menggantikan peran ibunya mengurusi semuanya. Dan kini, setelah dia merasa kosong, dia datang seperti pengemis kasih. Maaf, aku bukan tempat pelarianmu, Raihan. Rumah itu dingin karena kamu sendiri yang membakarnya. Raihan, sekarang kamu berdiri di reruntuhannya,
berharap aku membangunnya kembali. Rani, demi Tuhan, aku sudah berubah. Aku terdiam beberapa saat, mencoba tidak terpancing. Kemudian berkata perlahan, tapi tajam. Raihan, tahu tidak, ketika kamu talak aku dulu, itu bukan cuma kata. Itu racun. Dan racun itu menjalar ke seluruh nadi hidupku, membuat aku nyaris tak bisa bernapas. Tapi aku bertahan. Bukan karena berharap kamu kembali, tapi karena aku harus hidup untuk anakku, untuk Rasha, yang sekarang menjadi satu-satunya alasan aku bisa berdiri setegak ini. Aku ingin menebus semuanya. Rani, aku siap jadi apapun, asal kamu mau beri aku kesempatan kedua. Kesempatan kedua, Raihan? Aku tidak sedang menjalankan amal cinta. Apa kamu pikir aku semurah itu setelah semua luka yang kamu buat? Cinta itu bukan lem yang bisa menempelkan hati yang sudah kau sobek berkeping-keping. Aku mendengar Raihan menangis di ujung sana. Tapi aku tetap tak luluh. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku harus melindungi diriku sendiri. Karena kali ini, aku mencintai diriku lebih dari apapun. Selamat malam, Raihan. Jangan hubungi aku lagi. Jangan ganggu anakku lagi. Karena mulai detik ini, kamu tidak hanya kehilangan aku. Kamu juga kehilangan kehormatanmu sendiri di depan anakmu. Tutup. Telepon itu berakhir seperti akhir dari sebuah babak panjang dalam hidupku. Tapi aku tahu, perang belum selesai. Raihan bukan orang yang mudah menyerah. Tapi kali ini, aku tak akan takut. Karena aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku berjalan ke kamar Rasha, menatap wajah kecil itu yang tertidur dengan damai. Kupeluk dia, dan berbisik, "Terima kasih, Nak. Karena kamu, Ibu tahu arah pulang." Dan arah itu bukan lagi ke masa lalu. Hari itu, hujan turun deras. Udara dingin menusuk tulang, tapi bukan karena cuaca aku menggigil, melainkan karena sosok yang berdiri di depan gerbang rumahku. Pria itu, yang pernah bersumpah setia di pelaminan, kini kembali datang bukan sebagai suami, tapi sebagai bayangan masa lalu yang ingin memaksa masuk ke dalam hidupku dan anakku lagi. "Naura," ucapnya lirih, dengan suara yang hampir tak terdengar karena gemuruh hujan dan suara detak jantungku sendiri. Aku mematung. Di belakangku, terdengar langkah kaki kecil memecah keheningan. Arkan, anakku, menatap laki-laki itu dengan tatapan yang tidak lagi polos, tidak lagi penuh harap. Mata kecilnya menyeratkan ingatan luka, dan ia mengerti semuanya. "Apa kamu tidak malu datang ke sini?" tanyaku pelan, tapi setiap katanya menancap tajam. Andra menunduk, menatap kakinya sendiri, basah kuyup, tak ada lagi kesombongan dokter sukses di raut wajahnya. Yang tersisa hanya rasa bersalah. Atau mungkin sekadar rasa kehilangan? "Aku cuma ingin bicara sama kamu dan anak kita," katanya. "Kau baru ingat dia anakmu saat istana kami berdiri megah? Saat kau tak punya siapa-siapa lagi? Setelah kau tinggalkan kami demi seorang wanita yang kau anggap sepadan dengan gelar dan jas putihmu." Hujan semakin deras. Arkan menggenggam tanganku erat. Ia lalu melangkah ke depan, berdiri di hadapan Andra dengan kepala tegak, lalu berkata, "Aku nggak kenal kamu. Ayahku bukan orang yang menelantarkan ibu waktu kami belum punya apa-apa. Ayahku bukan kamu." Andra tercengang. Ia menelan ludah keras, jelas terkejut mendengar ketegasan dari mulut anak yang dulu tak sempat ia gendong lama-lama. "Aku ayahmu, Arkan," bisiknya. "Kalau kamu ayahku, kamu tidak akan tega nyakitin ibu. Kamu nggak akan ninggalin kami waktu kami cuma punya mie instan dan genteng bocor. Kamu bukan ayahku. Kamu orang asing yang datang minta jatah di rumah yang bukan kamu bangun." Tangisku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Anak yang dulu menangis di dekapanku karena lapar, kini berdiri sebagai tameng yang menjagaku dari luka masa lalu. Andra terduduk di depan gerbang. Hujan membasahi jas mahalnya. Tapi jas itu kini terlihat tak lebih mewah dari sobekan kain usang. Semua harta, gelar,
dan pencapaiannya tidak cukup untuk membeli kembali kepercayaan kami. Naura, beri aku satu kesempatan, katanya, kini tak lagi memaksakan wibawa. Aku sudah menyesal. Aku menatapnya lekat, lalu menjawab tegas, kau menyesal bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan kenyamanan yang dulu kau buang. Rumah ini bukan lagi tempatmu. Dan anakku, dia sudah cukup bijak untuk tahu siapa yang pantas ia panggil ayah. Pintu pagarku tutup perlahan. Di baliknya, terdengar teriakan histeris Andra, tangis yang baru ia kenali setelah ia sendiri dibuang dari istana yang dulu ia hina. Tapi kami tidak menoleh lagi. Kami sudah selesai menjadi bagian dari kisahnya. Dan kini, kami menulis cerita kami sendiri, tanpa dia. Langit sore di atas istana kediaman kami tampak menggelap meski hujan belum turun. Seolah alam pun ikut bersedih melihat seorang ayah kandung diusir secara emosional oleh darah dagingnya sendiri. Namun bukan karena kami tak punya hati, melainkan karena luka kami sudah terlalu dalam untuk diobati hanya dengan air mata dan permintaan maaf. Aku duduk di ruang tengah, mengenakan batik tenun lembut warisan ibuku. Di sisi kiriku, duduk Fahri, putraku yang kini menjadi pelindungku, penjaga harga diriku. Di hadapan kami berdiri lelaki yang dulu pernah mematahkan hidupku tanpa ampun. Dian, mantan suamiku, ayah biologis anakku, yang kini datang dengan kepala tertunduk dan tubuh gemetar menahan malu. Izinkan aku bicara, meski hanya sebentar. Suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca menatap putranya yang kini tumbuh gagah, pintar, dan sangat jauh lebih dewasa dari ayahnya sendiri. Namun Fahri bahkan tak bergeming. Wajahnya tenang namun tajam, seperti sedang memproses dosa-dosa masa lalu ayahnya dalam ruang pengadilan batin. Kau bukan siapa-siapa di rumah ini, katanya datar namun tegas, membuat Dian terperanjat. Aku sendiri menahan napas. Tak pernah menyangka bahwa hari ini akan datang. Hari ketika seorang ayah dibungkam bukan karena kebencian semata, melainkan karena kejujuran yang disuarakan oleh luka yang tak kunjung sembuh. Kau pikir datang dengan jas dokter dan mobil mewah akan membuat kami lupa betapa dulu kau tinggalkan kami demi perempuan lain? Kau pikir hanya karena sekarang ibuku punya kekuasaan dan aku sudah sukses, kami akan menyambutmu kembali seperti pahlawan? Ucap Fahri, nadanya naik perlahan. Dian mulai menangis. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena malu. Suara tangis itu tak mencairkan suasana. Justru semakin menegaskan bahwa semua ini sudah terlambat. Aku ingin menahan Fahri, tetapi hatiku justru menguatkannya. Luka yang dulu aku pendam terlalu lama, kini perlahan disuarakan oleh anakku sendiri. Dan semua itu terasa seperti pembebasan. Dari masa lalu, dari penderitaan, dari segala rasa ingin mengerti yang dulu tak pernah dihargai. Ayah itu bukan tentang darah. Ayah adalah tentang hadir ketika aku butuh peluk. Ayah adalah tentang menenangkan ibu saat dia ingin mati karena ditinggal. Ayah adalah tentang tidak menyebut wanita yang telah melahirkan anaknya sebagai beban, hanya karena sedang susah. Kau gagal jadi ayah, teriak Fahri. Suaranya menggema sampai pelayan yang berdiri di sudut ruangan menundukkan kepala karena tak kuasa menahan air mata. Dian jatuh berlutut. Aku menyesal. Aku salah. Aku tidak tahu akan begini jadinya. Aku pikir. Kau pikir? Sudah cukup, potong Fahri. Jangan pernah pikir kau bisa kembali ke hidup kami. Ibuku membesarkanku sendirian tanpa sepeser bantuanmu. Dia berjuang, dia dihina, dia diusir dari rumah mertua, dia kelaparan, dia sakit, tapi dia tak pernah menyerah. Kalau hari ini kami berdiri dengan kepala tegak, itu karena kami belajar jadi manusia tanpa bantuanmu. Air mata yang mengalir di pipiku kini adalah air mata pembebasan. Aku tak perlu lagi menyuarakan sakitku, karena putraku telah menjelma jadi juru bicaraku. Suaranya menggema bukan hanya ke telinga Dian, tapi ke dalam jiwaku sendiri. Luka-luka lama yang dulu kubalut dengan diam, kini disembuhkan oleh keberanian anakku. Kau tak layak memanggil kami keluargamu. Kau hanya tamu yang ingin menumpang kemewahan yang dulu kau remehkan.
Pergi dari rumah kami sebelum aku memanggil satpam untuk mengusirmu seperti kau dulu mengusir ibu dari rumah kontrakan kita karena ingin tinggal bersama selingkuhanmu. Suasana menjadi senyap. Dian perlahan berdiri dengan tubuh limbung. Tatapannya penuh kekalahan. Ia berjalan ke arah pintu, tapi sebelum benar-benar keluar, ia menoleh, ingin mengatakan sesuatu, mungkin permintaan terakhir. Namun Fahri menatapnya tajam dan berkata, "Satu langkah lagi, dan kami anggap kau sudah mati sejak lama." Dan saat pintu besar kami tertutup rapat, rasanya seperti dunia yang dulu porak-poranda mulai runtuh dari sisi gelapnya. Aku menggenggam tangan Fahri. "Terima kasih, Nak." Dia menoleh padaku. Wajahnya tenang tapi matanya berkaca-kaca. "Aku hanya menjaga istana ini, Bu. Karena disinilah ibu menjadi ratu sejati." Malam itu, aku berdiri di balkon kamarku, memandang lampu-lampu kota dari kejauhan. Udara sejuk menyentuh wajahku, namun di dalam hatiku, masih ada bara yang belum padam. Semua yang telah terjadi terasa seperti mimpi buruk yang ditayangkan ulang dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Sudah bertahun-tahun aku bangkit dan membangun istanaku ini bersama anakku, menjadikannya tempat di mana luka tak lagi berkuasa. Namun malam ini, sebuah kabar dari penjaga gerbang membuatku membeku. "Ibu, ada seorang pria bernama Dr. Revan ingin bertemu. Katanya dia mantan suami ibu." Hatiku langsung mencelos. Tubuhku seolah ditarik kembali ke tahun-tahun kelam saat aku dicampakkan, dihina, dan ditinggalkan demi ambisi dan wanita lain. Apa yang dia lakukan di sini? Setelah semua ini, setelah membuangku seperti debu di bawah sepatunya, kini dia kembali dengan wajah tak tahu malu itu. Aku turun ke ruang tamu dengan langkah mantap. Setiap hentakan kakiku adalah penegasan bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu. Kini aku adalah Aurel, seorang ibu, seorang pemilik bisnis sukses, dan seorang perempuan yang telah melewati badai paling keji dari pengkhianatan seorang suami yang lupa daratan begitu gelar dokter menempel di namanya. Dan di sanalah dia berdiri, di depan pintu, mengenakan jas mahal dan sepatu kulit yang mengilap, lengkap dengan senyum kecil yang penuh kepalsuan. "Aurel." Suaranya masih sama, penuh kemunafikan. "Aku datang untuk bicara. Satu kesempatan saja." Aku menatapnya tajam, menahan gejolak dalam dada yang hampir meledak. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, dari arah belakang terdengar langkah kaki kecil. Anak kami, Rafa, yang kini sudah remaja, berdiri dengan pandangan tak kalah tajam dariku. "Papa, kau datang ke sini buat apa? Mau minta rujuk sama Mama? Hanya karena hidup Papa sekarang hancur dan Mama sudah punya semuanya." "Ya," ucap Rafa dengan suara rendah yang menggema lebih keras dari teriakan. Wajah Revan berubah tegang. "Rafa, Nak, Papa hanya ingin memperbaiki semuanya. Papa salah dulu. Papa menyesal." "Menyesal?" Rafa tertawa dingin. "Dulu saat Mama mengemis untukmu bertahan demi aku. Apa Papa ingat? Saat Mama memohon agar tak ditinggal karena aku masih butuh sosok ayah. Apa Papa peduli? Tidak. Papa tinggalkan kami seperti sampah. Dan sekarang setelah kami berdiri lagi, Papa datang dengan permintaan konyol bernama rujuk." Mataku basah. Rafa berdiri di sana, begitu tegas membelaku. Seolah semua luka yang pernah kutanggung telah ia pelajari dan simpan dalam memorinya. Aku menunduk, menahan air mata yang ingin tumpah. Namun Rafa kembali bersuara. "Dengar ini baik-baik. Papa, rumah ini bukan lagi tempatmu. Mama membangun semuanya sendiri. Bukan dengan air mata, tapi dengan darah dan perjuangan. Dan kami tidak butuh sosok yang dulu rela meninggalkan kami demi wanita lain yang sekarang bahkan sudah mencampakkan Papa sendiri." Wajah Revan seperti disambar petir. Nafasnya terengah. Aku akhirnya angkat suara, pelan namun sangat tegas. "Aku bukan wanita yang bisa kau tinggalkan dan kemudian kau pungut lagi sesuka hatimu, Revan. Istanaku ini berdiri di atas puing-puing penghinaanmu dulu. Jadi sebelum kau bicara soal rujuk, lihat dulu kakimu yang menginjak tempat ini.
Karena bagi kami, istana ini suci dari kenangan kotor sepertimu. Revan terdiam. Ia sadar. Tak ada lagi ruang untuknya. Tak ada lagi nama yang bisa ia ukir di dinding hati kami. Ia hanya seonggok masa lalu yang kini hanya layak menjadi pelajaran. Pergilah, Revan, dan jangan pernah kembali. Kalau kamu butuh pengampunan, datanglah ke Tuhan. Tapi jangan berharap ada pintu maaf dari kami yang pernah kau buang tanpa pikir panjang. Revan perlahan berjalan mundur. Tangannya sempat ingin menyentuh Rafa, tapi anakku menepisnya dingin. Kau tak pantas menyentuhku dengan tangan yang dulu menggandeng wanita yang bukan ibuku. Pintu ditutup perlahan, dan malam kembali tenang. Tapi kali ini, bukan karena kehadiran seseorang, melainkan karena keberanian kami menolak mereka yang pernah menghancurkan hidup kami. Kediamanku hari itu seolah menjadi titik pertemuan antara masa lalu yang hitam dan masa kini yang bersinar. Udara terasa berat, bukan karena cuaca, tapi karena aura yang menggelayut di antara orang-orang yang kini berdiri di halaman istanaku. Rumahku, yang dulunya hanya kontrakan sempit bersama Bram, kini menjelma bagai istana mewah penuh kemakmuran. Tapi justru di tempat ini, Bram berdiri dalam kondisi paling menyedihkan. Dia datang bukan sebagai suami, bukan sebagai kepala keluarga, bukan juga sebagai seorang ayah. Dia datang sebagai lelaki tak tahu malu yang ingin memohon rujuk, setelah menendang keluarganya demi wanita lain. Seketika wajahku menegang saat melihatnya berdiri bersama kedua orang tuanya dan wanita yang dulu menjadi selingkuhannya, kini sudah menjadi mantan pula. Mereka berdiri seperti peminta-minta di depan pintu rumahku. Dan aku berdiri anggun, mengenakan kebaya mewah dengan hiasan selendang emas di bahu. Anakku, Dava, berdiri tepat di sampingku. Usianya baru 14 tahun, tapi keteguhan matanya melampaui lelaki dewasa manapun. Ia memandangi ayahnya dengan sorot tajam, tanpa rasa rindu. Hanya dingin. Seperti gunung es yang tak bisa dicairkan oleh apapun. Ayahmu datang, nak, bisikku pelan. Kau boleh menemuinya kalau kau mau. Tapi Dava menggeleng. Aku tak punya ayah yang tega menendang ibunya keluar rumah saat ibu hanya mampu membeli beras 1 liter. Jep. Kalimat itu menampar Bram lebih keras daripada semua kata-kata penghinaan yang bisa aku lontarkan. Tapi Dava belum selesai. Ia berjalan perlahan menuruni tangga rumah kami, berdiri tepat di depan Bram. Tingginya baru sebatas dada ayahnya, tapi suaranya menggema seperti petir. Waktu aku lahir, kau tak ada. Waktu aku masuk TK, kau sedang tidur di pelukan wanita lain. Waktu aku kena demam berdarah, kau malah pergi liburan ke Bali bersama istrimu. Waktu ibu kerja siang malam membiayai sekolahku, kau tak pernah kirim uang sepeser pun. Tapi sekarang, kau datang dengan muka memelas seperti ini. Bram tampak terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada satu patah kata pun yang keluar. Ibunya, mantan mertuaku yang dulu sering menyindirku karena tak bisa membelikan susu formula untuk Dava, kini menunduk malu. Wajahnya tampak menua dan penuh kerutan. Sementara itu, wanita yang dulu menjadi penyebab keretakan rumah tanggaku kini tampak muram dan jauh dari pesona. Dava, Bram mencoba bicara, tapi Dava malah melangkah mundur. Ia menoleh padaku, lalu berkata, "Ibu, izinkan aku melarang dia masuk rumah ini. Rumah ini bukan rumah dia. Ini rumahmu. Ini istanamu yang kau bangun dari air mata dan perjuangan. Dia tidak pantas menginjaknya, bahkan tidak pantas melihat dindingnya." Aku tertegun. Ada air mata yang menetes di pipiku, tapi itu bukan air mata sedih. Itu air mata kemenangan. Aku mendekati anakku dan memeluknya erat. Tangisku pecah di bahunya yang masih kecil tapi punya jiwa seorang prajurit. "Aku bangga padamu, nak," ucapku lirih. Lalu aku menoleh ke arah mantan suamiku. "Dengar, Bram, anakmu sudah bicara. Tidak perlu pengacara, tidak perlu perjanjian. Kata-katanya sudah cukup jadi keputusan tertinggi. Kau ditalak bukan hanya olehku, tapi oleh anakmu juga.
dan itu tak bisa dibatalkan. Aku berbalik masuk rumah, menggandeng Dava. Suara tangis wanita yang pernah menjadi pelakor itu terdengar dari belakang. Lalu suara keributan kecil antara orang tua Bram yang saling menyalahkan. Tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, aku berjalan ke dalam rumahku dengan dada tegak dan harga diri yang utuh. Hari itu, bukan hanya penolakan yang terjadi. Hari itu, adalah pemakaman bagi ego lelaki yang dulu pernah membuangku seolah aku bukan siapa-siapa. Kini, anak kami sendiri yang menguburnya hidup-hidup, dengan kata-kata yang bahkan lebih tajam dari belati. Hari itu langit tampak cerah di luar, tetapi di dalam hatiku badai berkecamuk hebat. Sudah sekian kali lelaki itu, mantan suamiku, berdiri di depan gerbang rumah mewahku. Kali ini dia tak hanya membawa dirinya yang lusuh dan penuh rasa bersalah. Dia membawa ibunya, yang dulu menendangku dari rumah kontrakan mungil mereka seperti aku ini sampah yang tak layak dipandang. Dan kini, mereka datang dengan wajah memelas, penuh harap, seakan-akan segala luka yang mereka torehkan bisa sembuh hanya dengan sepatah kata maaf. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap ke bawah. Anakku, Naila, yang baru berusia 10 tahun, berdiri di sampingku. Dia memeluk pinggangku dan bertanya lirih, "Mama, kenapa ayah dan nenek itu datang lagi?" Aku menghela napas panjang. Mereka ingin kembali, Nak. Tapi tidak semua orang yang pergi pantas untuk kembali. Tepat saat aku berkata begitu, Raka, mantan suamiku itu, berlutut di depan gerbang. "Naila, Papa datang bukan untuk menyakiti lagi. Papa sadar, Papa salah besar. Papa ingin rujuk. Naila, Papa kangen kalian." Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Naila menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju ke pagar balkon. "Papa," katanya lantang. Suaranya kecil tapi tegas. Semua orang di halaman mendongak mendengarnya. "Papa bilang kangen?" Papa ingat Naila setelah Naila sukses ikut lomba matematika tingkat nasional? Papa datang setelah lihat Mama masuk TV karena bikin yayasan buat anak-anak terlantar? Papa tahu nggak berapa malam Naila nangis karena ditinggal tanpa pamit? Nenek dulu bilang, "Naila beban. Sekarang kenapa datang?" Tangisan mulai pecah di pipi Raka. Ibunya tampak pucat pasi. Tapi Naila belum selesai. "Papa lihat rumah ini besar? Istana ini dibangun Mama dari air mata. Dari kerja keras Mama yang Papa hina. Papa bilang Mama nggak akan jadi apa-apa tanpa Papa. Tapi lihat sekarang, istana ini bukan untuk orang yang pernah buang kami kayak sampah." Aku tercekat. Aku tak menyangka Naila akan berkata seberani itu. Tapi itulah buah dari luka yang mereka tanamkan. Aku peluk Naila erat-erat, dan kami turun perlahan ke lantai bawah. Saat pintu gerbang dibuka oleh satpam, aku berdiri di depan mereka. "Raka, kamu dengar apa kata anakmu? Itu suara batin yang selama ini kamu tutup-tutupi dengan kesombongan. Kamu bangga jadi dokter, tapi kamu gagal jadi suami dan ayah. Dan kamu, Bu, dulu bilang aku tak pantas. Sekarang datang dengan kepala tertunduk. Tapi saya sudah tidak tinggal di masa lalu. Saya di sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup tenang. Jadi pergilah, sebelum Naila kehilangan respek sepenuhnya." Raka meneteskan air mata dan mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku mundur. Istana ini tak butuh pengkhianat. Kami bahagia tanpamu. Dan kebahagiaan ini bukan untuk kau rusak lagi. Naila menutup pagar. Satpam menguncinya rapat. Dan aku menggandeng anakku masuk kembali ke rumah kami. Rumah yang tak lagi menyimpan bayangan masa lalu. Pagi itu, rumah kami kembali sunyi. Tak ada suara berisik dari dapur. Tak ada langkah kaki tergesa milik Rehan. Tak ada suara tawa atau cerita pagi dari Livia. Namun yang berbeda hari itu adalah suasana hati kami. Setelah semua yang terjadi, luka yang pernah dalam kini perlahan sembuh dan berganti menjadi kekuatan. Aku dan Livia tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi sayangnya, masa lalu itu justru datang sendiri,
mengetuk pintu istanaku dengan wajah penuh penyesalan dan setangkai bunga mawar putih yang tak berarti apa-apa bagiku. Tok, tok. Ketukan itu membuat Livia segera berlari ke arahku yang sedang duduk di ruang tengah membaca. Matanya menyiratkan sesuatu yang tak biasa. Ia tahu. Ia bisa merasakan. Ia tak pernah lupa aroma ketakutan dan pengkhianatan yang dulu mengisi udara rumah kecil kami dulu. Aroma dari pria yang dulu ia panggil ayah. Aku bangkit dengan tenang, berjalan ke arah pintu, membuka perlahan. Dan di sana berdiri Rehan. Dengan wajah lusuh, mata yang lelah, pakaian rapi yang tak bisa menutupi kesedihan dan rasa malu. Tangannya memegang sebuket mawar putih dan secarik surat. Aku hanya memandangi pria itu dengan sorot mata dingin dan kosong, seperti ia adalah angin lalu. "Maura," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Bolehkah aku bicara sebentar?" Aku tak langsung menjawab. Jantungku berdetak, bukan karena cinta, tapi karena ingatan. Ingatan tentang malam-malam saat aku harus menahan lapar demi menyekolahkan Livia. Ingatan saat aku menjahit luka emosiku sendiri sementara dia tertawa bahagia dengan wanita simpanannya yang kini sudah mencampakkannya pula. "Untuk apa?" tanyaku datar. Dia tersenyum miris. "Aku ingin bicara. Aku tahu aku tak pantas. Tapi izinkan aku meminta maaf. Aku ingin bertemu Livia." Tiba-tiba, langkah kecil itu muncul di belakangku. Livia sudah lebih tinggi dari dulu. Wajahnya mirip denganku, tapi sorot matanya, itu milik Rehan. Mata yang dulu penuh rasa ingin tahu, kini menatap sang ayah dengan kejijikan yang tidak bisa disembunyikan. "Kenapa kau datang?" tanya Livia lugas. "Kau pikir setelah bertahun-tahun meninggalkan kami seperti sampah, setelah menendang ibuku saat dia berdarah dan terpuruk, setelah kau mengejar wanita muda demi gengsi dan jabatan, lalu datang dengan mawar dan senyum basi, kami akan membukakan pintu seperti tak ada yang pernah terjadi?" Rehan terdiam. Tangannya gemetar. Surat di tangannya jatuh ke lantai. "Ayahmu hanya ingin," gumamnya. Livia melangkah maju, berdiri tepat di depan Rehan. "Kau bukan ayahku," katanya tegas. "Ayah adalah orang yang menggendongku saat aku demam. Ayah adalah pria yang mencintai ibuku saat dia berada di titik paling bawah. Bukan pria yang membuang kami hanya karena merasa sudah sukses." "Aku menyesal, Liv, sungguh." Suara Rehan bergetar. "Penyesalanmu datang terlalu telat," potong Livia dengan suara nyaris bergetar. "Kami sudah melewati api dan luka. Kami membangun istana dari puing yang kau hancurkan. Dan sekarang, kau pikir pantas duduk di ruang tamu kami, menikmati teh hangat sambil minta rujuk?" Air mata Rehan jatuh, tapi tak satu pun dari kami yang tersentuh. "Aku kehilangan segalanya. Liv, rumah, pekerjaan, wanita itu meninggalkanku. Dan aku sadar satu-satunya hal yang pernah benar dalam hidupku adalah kalian. Aku ingin kembali." Aku mengangkat alisku. "Kembali? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah menuduhku sebagai beban? Setelah menamparku di depan Livia dan mengusir kami dengan lemparan uang di lantai? Kau pikir aku masih wanita yang dulu?" Dia menatapku. Air matanya terus mengalir. "Aku tahu aku hina. Tapi aku butuh kalian. Maafkan aku, Maura, sekali saja." Dan saat itulah Livia mengambil alih. "Kau tahu apa yang ibuku ajarkan padaku, Pak?" katanya sambil menatap lurus. "Dia mengajariku arti harga diri. Bahwa perempuan tidak pernah boleh mencintai orang yang membuatnya mengemis cinta. Ibuku adalah ratu di istananya. Dan kau bahkan tak layak jadi pelayan di gerbang rumah ini." Rehan tertegun, lalu menunduk. Wajahnya kehilangan warna. Mungkin itulah pertama kalinya dia benar-benar melihat kenyataan pahit dari anaknya sendiri. Livia melanjutkan dengan suara pelan namun tajam. "Jadi, pergilah sebelum rasa hormat terakhirku padamu juga menguap. Karena jika tidak, aku akan pastikan tak hanya kau yang merasa malu, tapi seluruh dunia akan tahu pria seperti apa kau sebenarnya."
Tak ada lagi yang bisa dikatakan Rehan. Ia hanya berbalik. Langkahnya perlahan menjauh. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak lagi membawa keangkuhan itu. Dia hanya seorang pria patah, yang akhirnya tahu bahwa tak semua luka bisa disembuhkan oleh waktu, karena waktu pun tahu kapan harus menutup pintu. Dan kami pun menutup pintu. Bukan hanya pintu rumah, tapi pintu masa lalu. Dilarang masuk tanpa izin. Itulah tulisan besar berlapis emas yang terpampang di gerbang rumahku yang baru. Rumah mewah nan megah, hasil dari kerja keras bertahun-tahun membesarkan anakku sendirian. Rumah yang dulu hanya bisa kuimpikan ketika aku masih menangis di dapur mertua, ketika aku disuruh mencuci pakaian kakak ipar dengan tangan sampai kulitku mengelupas. Kini rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol perjuangan dan keberhasilanku. Pagi itu langit cerah, matahari bersinar hangat, namun suasana di luar pagar justru dingin. Di sana, lelaki itu berdiri. Pria yang dulu menuliskan kata talak seperti coretan pena murahan di kertas kusam. Raffi, mantan suamiku, ayah dari anakku. Pria yang dulu membuangku saat dia baru meraih gelar dokter dan merasa aku tak layak mendampingi karirnya. Kini, dengan rambut sedikit beruban dan wajah menua karena beban hidup, dia berdiri dengan sepasang mata memohon belas kasihan. Putri, izinkan aku bicara. Suaranya serak, tapi aku tidak bergerak sedikit pun dari balik jendela lantai 2. Aku menatapnya dari kejauhan seperti menatap seonggok kenangan menyakitkan yang seharusnya sudah dikubur. Tiba-tiba pintu utama terbuka. Anak kami, Nara, gadis remaja 15 tahun yang cerdas, lugas, dan penuh harga diri, keluar dengan langkah tenang. Dia tidak mengenakan pakaian mewah, hanya setelan sederhana tapi rapi. Di tangan kirinya ada ponsel, di tangan kanan ada boneka kecil yang dulu sering dia peluk saat kecil. Dia berdiri di depan ayah kandungnya, laki-laki yang meninggalkan ibunya. Laki-laki yang pernah berkata, "Ibumu tak cukup pintar dan tak cocok untukku." "Pulanglah, Pak," ucap Nara tanpa senyum. "Papa hanya ingin bicara sebentar. Sekali ini saja. Nak, Papa kangen. Papa menyesal." "Menyesal?" Nara mengangkat alis. "Kenapa dulu Papa tidak menyesal saat menceraikan Mama di depan umum dan menikahi Bulala yang Papa kira jauh lebih layak?" Raffi terdiam. Air mukanya berubah. Dia menunduk seolah mengingat dosa yang bahkan dia coba lupakan. Dulu Papa salah." Nara tertawa. Dingin. Kesalahan yang diperbaiki 10 tahun kemudian bukanlah tobat. Itu hanya rasa malu karena kenyataan hidup Papa sekarang jauh lebih buruk dari yang Papa kira. Mama sukses. Papa hancur. Dan sekarang Papa datang bukan untuk cinta, tapi karena kenyataan yang menyakitkan. Papa cuma ingin melihatmu. Nak. Jangan panggil aku Nak. Aku bukan anak dari pria yang tega menceraikan ibuku karena alasan gengsi. Aku anak dari seorang ibu pejuang yang membesarkanku tanpa pernah menjelekkan namamu, meski Papa pantas dihina setiap hari. Tapi kami punya harga diri. Kami tak seperti Papa. Raffi mulai menangis. Tubuhnya gemetar. Tapi tak ada simpati di wajah Nara. "Seandainya Papa tahu," gumam Raffi. "Seandainya Papa tahu, maka jangan jadi orang sombong dulu, Pak." Nara lalu mengeluarkan foto lama dari saku ponselnya. Foto itu menunjukkan seorang wanita lelah dengan daster kumal, duduk memandikan anaknya yang masih bayi. "Ini Mama, Pak. Saat Papa pergi, saat Papa menikah lagi, kami cuma punya 1 ember air dan 1 kompor gas rusak waktu itu. Tapi Mama bertahan. Mama kuat. Dan aku hidup bukan dari bantuan Papa, tapi dari air mata Mama yang dia jadikan bahan bakar untuk hidup." Raffi terduduk di aspal. Tak sanggup lagi bicara. Nara menarik napas panjang lalu menatapnya tajam. "Papa pernah bilang, wanita sepertimu gak cocok dampingi dokter. Sekarang aku yang bilang, pria seperti Papa tidak pantas berdiri di depan gerbang rumah Mama. Bahkan bayangan Papa pun tak pantas menyentuh pagar ini."
Raffi menangis keras. Tapi itu tangisan yang sudah terlambat. Nara berbalik, meninggalkannya. Sebelum masuk ke dalam, dia menoleh sekali lagi. Oh ya, satu hal lagi. Kalau Mama mau menikah lagi, aku pastikan pria itu bukan seseorang seperti Papa. Karena aku tak akan izinkan laki-laki murahan yang dulu pernah membuang berlian kembali mengemis di depan toko emas. Dasar laki-laki tak tahu malu. Beraninya kau injak istana yang Mama bangun dengan darah dan air mata. Gerbang ditutup perlahan. Raffi tetap terduduk, menyesali semuanya. Tapi tak ada yang bisa dia ubah. Karena waktu tak pernah memberi kesempatan kedua pada orang yang memilih membuang emas demi sekeping besi yang mengilap sesaat. Cahaya senja memantul indah di jendela istanaku, menyinari setiap sudut rumah megah yang kubangun dari keringat, luka, dan air mata. Di tengah ruang keluarga, aku duduk bersama anakku, Aidan, yang kini sudah tumbuh menjadi lelaki kecil penuh kebanggaan. Wajahnya mencerminkan kecerdasan dan ketegasan yang ia warisi dari kerasnya hidup yang kami lalui berdua. Di depan kami, berdiri sosok yang tak pernah kukira akan kembali melangkahkan kakinya ke rumah ini. Dava, mantan suamiku. Pria yang dulu meninggalkan aku dalam kehancuran demi mengejar ambisi dan kesenangan semu. Pria yang menelantarkan istri dan anaknya demi gelar dan wanita lain. Kini ia berdiri di hadapanku dengan raut penuh penyesalan, memohon sesuatu yang tak pantas lagi ia pinta, rujuk. Aku tahu aku salah, Maya. Suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara detak jantungku yang kembali bergemuruh. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus semua kesalahan. Aku ingin kembali. Aidan menatapnya. Tatapannya dingin. Matanya tak berkedip. Ia menggenggam tanganku erat, seolah memastikan aku tetap kuat. Aku tahu hatinya bergolak. Tapi anakku ini telah menyaksikan semua luka yang pria di depannya torehkan di hidup kami. Aku menggeleng pelan. Mataku tak pernah lepas dari Dava. Kau datang terlalu terlambat. Semua luka yang kau tinggalkan sudah menjelma menjadi batu pondasi kekuatan kami. Aku bukan wanita yang sama. Aku bukan istrimu lagi. Aku pemilik istana ini. Dan anakmu bukan lagi anak kecil yang bisa kau peluk seenaknya setelah bertahun-tahun kau abaikan. Dava berlutut. Ia menangis. Tapi air matanya tak lagi punya nilai. Aku mohon. Demi Aidan. Dan disinilah momen yang paling menggetarkan itu terjadi. Aidan berdiri dari tempat duduknya, menatap lurus pada ayah biologisnya. Dengan suara tegas, penuh keyakinan dan kemarahan yang tertahan bertahun-tahun, ia berkata, "Ayah, jangan panggil aku anakmu. Ayah bahkan tak tahu warna kesukaanku, buku pertamaku, atau siapa teman pertamaku. Ayah tak ada saat aku demam tinggi, tak ada saat aku belajar naik sepeda, tak ada saat aku ulang tahun. Ayah bahkan tak tahu kalau aku pernah hampir mati karena asma. Jadi, siapa ayah yang kau maksud? Maaf, di rumah ini, ayahku adalah ibuku." Sejenak, dunia seperti berhenti berputar. Dava terdiam, tubuhnya bergetar. Kata-kata Aidan menghujam lebih dalam dari ribuan peluru. Aku pun tak kuasa menahan air mata. Bukan karena luka lama, tapi karena bangga. Anakku berdiri untukku. Ia melindungiku, sebagaimana dulu aku melindunginya dari dunia yang kejam. "Pergilah," kataku tegas. "Dan jangan pernah kembali. Istana ini hanya menerima mereka yang tahu arti setia dan tanggung jawab. Dan kau bukan salah satunya." Dava pun berdiri. Ia mundur perlahan. Wajahnya hancur tak bersisa. Ia menunduk, lalu berjalan keluar dari gerbang rumah kami, selamanya. Aidan menggenggam tanganku lagi. "Ibu, kita menang." Aku tersenyum melalui air mata. "Bukan hanya menang, Nak. Kita hidup. Dan kita bahagia." Sementara matahari terbenam di balik langit jingga, istana ini tetap berdiri kokoh. Bukan karena batu bata atau kemewahan, tapi karena cinta dan keberanian seorang ibu dan anak yang tak pernah menyerah.
dan tak pernah butuh pria yang tak tahu arti keluarga. Tama.